tes satu, tes lagi tes satu dulu tes. Tes satu cukup lumayan. Operator yang beriang. Beriang ya? Iya. Siapa? Aktif yang biasa nyetol tahun satu dua. Langsung mana bos? Siang notalen ya? Esok. Apa? Ya sini kan nangkene kan nangke kata masalah masuk kata lonceng listrik cek Yo, Pak Nurdin, Dasmen, kan sesuatu panik kemudian apa namanya hotel poin setelah lewat di Jawa sama mereka itu sama kamu kita kosong emang kamu emang karena mau kita saya yang bakal ini pertama memang sudah keluar di ruang bawah ini pasal ini memang
Setengah sih. Lah, pas sepi-sepian ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Penyusungan yang saya hormati, dengan berikut majelis-majelisnya. Nama Kuliah Subuh Safari Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita, hingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu kuliah subuh Ramadan, dan keadaan sehat walafiat tanpa kurang. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semua hingga akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh Safari Ramadan, acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua informasi atau beberapa pemberitahuan dari pimpinan cabang Muhammadiyah yang insya Allah nanti akan disampaikan. Bidang pendidikan, adjustment, dan selanjutnya acara inti yaitu kuliah subuh Safari Ramadan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Saryono SPD, dan yang terakhir penutup. Hadirin jamaah kuliah subuh Safari Ramadan yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada acara yang pertama, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu informasi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Penyusungan yang akan disampaikan oleh Haji Khairuddin. Bapak Haji Khairuddin selaku pembantu pimpinan cabang bidang pendidikan atau adjustment. Kepada beliau kami semangatkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin penuntut ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah hari ini. Dan yang kedua yang kami hormati, pemateri pagi ini insyaallah Al-Ustaz Bapak Saryono. Beliau adalah guru SD Muhammadiyah. Dan nanti insyaallah akan memberikan informasi-informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan sekolah saya. Ibu bapak rahimahullah, pada hari ini yang pertama kami sampaikan adalah pelaporan perolehan infak sedekah pada hari kemarin yang dilaksanakan di Mushola An-Nur. Alhamdulillah terkumpul 2.249.500 rupiah. Alhamdulillah. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak hadirin yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk infak dan sedekah sehingga terkumpul sudah 2 juta ini. Alhamdulillah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan dapat limpahan barokah rezeki dari Allah Taala. Amin amin. Karena terbatasnya waktu, maka saya nggak bisa ngomong rodo akeh, dan nanti akan diteruskan oleh pemateri pagi ini, yaitu Al-Ustaz Bapak Saryono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saryono yang telah menyampaikan beberapa informasi mewakili pimpinan gabungan. Selanjutnya acara ini kepada Bapak Saryono SPD. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Pencongan
kepada pimpinan Aisyah cabang Penjongan, kepada pimpinan Nasihatul Aisyah cabang Penjongan. Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh ortom yang terlibat langsung dalam proses acara kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir di Musola Asyakirin yang jumlahnya Masya Allah luar biasa, antusiasnya dalam menuntut ilmu. Walaupun mungkin saya ini masih asing ya, mungkin ada beberapa yang sudah kenal dengan saya, tapi banyak yang belum kenal. Salawat serta salam tetaplah tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dengan atas ridho dan izin Allah mendapatkan syafaat dari baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi yang ringan ya, saya rasa ringan karena kalau berat saya belum makomnya, nyuwun sewu. Saya sehari-hari sebagai staf pengajar di SD Muhammadiyah 01 Penjongan, salah satu kaum yang sudah berdiri sangat lama. Di situ saya mengajar kelas 6. Sengaja saya ditunjuk ke sini, saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Sebenarnya saya yang berasal dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pekajangan itu saya sering endo Bapak Ibu. Kalau disuruh, ayo isi kantung Mas, saya selalu ada alasannya. Orang isu aku ndak pipis visual monggo, aku ndak kemeringat monggo, aku ndak semaput monggo. Tapi kali ini nyuwun sewu Bapak Ibu, saya benar-benar ndak bisa endo. Tapi alhamdulillah di sini atas dorongan dari Bapak pimpinan cabang, Bapak Kiai Haji Imam Kamaluddin dan Bapak Khairuddin serta jajaran pimpinan di Dasmen Muhammadiyah cabang Penjongan, akhirnya saya beranikan diri. Sekaligus saya mengajak kepada seluruh warga Muhammadiyah Penjongan, ayo kita hidup-hidupi Muhammadiyah. Kalau bukan kita yang menghidup-hidupi Muhammadiyah, lantas siapa yang akan menghidup-hidupi Muhammadiyah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini, di hari yang kedua ya, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Ramadan bersama keluarga. Kenapa saya ambil tema ini? Kok tidak Ramadan bersama teman SMA? Kok tidak Ramadan bersama anak motor misalnya? Kok tidak Ramadan bersama ibu-ibu arisan? Kenapa kok Ramadan bersama keluarga? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan ini banyak sekali hal yang harus kita kejar, karena ini sebuah momentum di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobrol pahala yang sebesar-besarnya. Kalau kita terbiasa tergiur dengan diskon, apalagi yang suka belanja online 11.11, itu kita rame-rame ngantri sebelum jamnya itu sudah pada pegang HP, ngincer.
Nanti ada 12. Itu sebelum waktunya kita sudah ngincer, pegang HP-nya. Pokoknya aku pak ngincer barang ini. Itu bisa kita kerjakan. Kenapa kok di bulan Ramadan kita tidak bisa? Nah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan sebelumnya. Jamaah yang saya muliakan, sebagai seorang muslim, kita ini tidak boleh egois. Kita tidak boleh cuek, memikirkan diri sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, ya masuk surga bareng. Kalau kita ingin terhindar dari api neraka, ya kita terhindar dari api neraka bareng. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir kita di dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Itu kata Allah. Kita harus menjaga diri. Apakah cukup di situ? Tidak. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau kita cuek, ya kita tentu belum sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah terhadap kita dalam surat At-Tahrim itu. Sebagai contoh dalam kehidupan nyata, sebagai seorang tua, kita tentu punya kewajiban terhadap istri, terhadap anak. Jangan kita hanya sing penting pokoknya yang wis sholat, sing penting pokoknya aku poso. Lah anake piye? Apakah kita sudah mengontrol anak kita? Keadaan seperti ini sangat marak pada zaman sekarang ini. Kita bisa lihat beberapa kenakalan anak, dari mulai penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan handphone, bahkan yang kemarin sempat viral, itu saya sempat kaget. Itu ada beberapa anak muda yang ketangkep akan tawuran. Di mana itu? Kalau tidak salah di Kepunjen. Fenomena apa yang terjadi pada saat ini adalah bukan hanya tanggung jawab di lintas pendidikan saja, tapi ini adalah tanggung jawab kita semuanya sebagai orang tua yang diamanahi, yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kadang ada sebagian orang yang hablum minallahnya baik, hubungannya dengan Allah baik, tapi hubungannya dengan manusia tidak baik. Ada yang hubungannya dengan manusia baik, hablum minannasnya baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Bahkan ada yang kedua-duanya, hubungannya dengan Allah jelek, hubungannya dengan manusia amburadul. Salate ora, posone ora, karo tangga ning masjid. Tentu wonten mboten, Bu? Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini mboten wonten nggih. Di sini ahli ibadah semua, ahli sedekah semua, ahli
Amin ya robbal alamin. Mesti amini kalian Pak Yai, insyaallah makbul. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim tadi sudah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama perlu kita lakukan adalah kita cari sampel dulu, contoh. Kalau kita belum punya pengalaman, tentunya kita akan cari contoh. Kita tidak pintar jahit, aduh aku ora iso jahit, kon gawe kaya ngene modelnya pokoknya sae nang ngarep mburi, kancingnya samping. Kita tidak punya gambaran, maka kita perlu contoh. Nah, siapakah contoh terbaik di dalam kita meniru, mendidik keluarga? Tidak lain adalah contoh yang perlu kita ambil agar kita bisa selamat dari siksa api neraka bersama-sama dengan keluarga kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, aku adalah manusia yang terbaik hubungannya dengan Allah di antara kalian. Aku adalah manusia yang terbaik hubungannya dengan manusia yang lain dibandingkan kalian. Jadi kalau kita ingin nyontoh, tidak usah jauh-jauh. Kita buka sirah nabawiyah, kita pelajari silsilah kenabian Rasulullah. Seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik keluarganya, mendidik, mengajari dan memberi contoh. Ini ada perbedaan. Kalau mengajari itu selesai diajari kelar. Sebagai contoh, saya kebetulan mengajar di kelas 6. Kalau konsekuensi saya hanya sekedar mengajar, saya dikasih kurikulum seperti ini, A, B, C, D. Iki ono materi, ayo kita pelajari 1 semester, sampean kudu iso iki. Apa itu Pak? Ya pokoknya sampean bisa merangkum, bisa hitung-hitungan iki. Sudah selesai. Anak sudah saya ajari. Perkara kuwi mengko bisa diterapke, perkara kuwi bocah pinter, perkara kuwi bocah paham apa ora, itu urusanku. Itu kalau kita sekedar mengajar. Contoh lain, walaupun saya bukan guru agama, karena kebiasaan kami sebelum masuk sekolah, sebelum pembelajaran dimulai, ini sudah berjalan 3 tahun kurang lebih. Saya usul sama Pak Kepala Sekolah, Pak, kita itu boleh dikatakan prestasinya ya tidak memalukan, tapi saya malu Pak, isinnya ngopo? Nek bocah tak takoni salate kepriye le. Salate yo koyo ngene, Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus gerane piye le, coba praktikan. Ternyata dalam rentang 1 tahun itu saya mengamati, loh kok salate ternyata hanya di teori saja. Hanya di teori.
Apa sing penting bocah ngerti iki salat kaya ngene, bacaane kaya ngene. Ketika aplikasinya di dalam nyata, ternyata gerakannya yo belum sesuai HPT. Kenapa kok HPT? Ya karena himpunan putusan kaji ini sebagai pedoman kita warga Muhammadiyah. Maka saya ambil tindakan. Udah, kita adakan kegiatan pembiasaan sholat. Nah, disitulah kami menanamkan betapa pentingnya sholat, betapa sholat itu adalah sebuah kebutuhan dibandingkan kebutuhan jasmani. Di situ tidak hanya sekedar mengajari, nyontoni, tapi juga mendidik. Hei anak-anak, hari ini siapa yang nggak sholat subuh? Ada yang jujur ngaku, tapi rodo-rodo wedi. Saya pak, lu kenapa nggak sholat subuh? Wong sing aku orang bukan. Nah, wong bapakku isi kemulan sarung ya nenek pak. Ini yang benar-benar terjadi. Jadi kita jangan cukup wah sepenting anakku sak sekolah, wis tak ngaji, wis tak segala macam. Tapi kita lupa dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Maka pentingnya kerjasama antara pihak pendidikan, lembaga pendidikan dan orang tua itu jangan ditinggalkan. Sebagai pengalaman, saya pernah pada suatu malam kebetulan selesai rapat di desa kurang lebih jam 11:30, saya mendapatkan pesan WA, ada orang tua yang mengeluhkan, Pak, anakku kalau disuruh makan nasi kok susah. Loh kenapa? Ya pokoknya nggak mau. Dia baru mau sholat kalau dia dituruti makanan kesukaannya. Kalau dia paksa disuruh makan nasi, dia nggak mau apa-apa, Pak. Ini kan masalah. Alhamdulillah, anak tersebut besoknya saya panggil ke kantor. Saya panggil, saya ajak ngobrol, dan pelan-pelan akhirnya bisa belajar makan nasi. Ini sepele Bapak Ibu. Kemudian ada lagi anak laki-laki. Ini suatu hari dia tiba-tiba emosi, nesu. Koncone ora salah kae itu digeplak, nangis. Lari ke kantor. Mama, aku digebok gegere sampai mengkelung. Waduh. Apa kok iso sampai koyo ngono? Iki Pak, aku ki yo dijandonge orang ngrungokke koncoku niki. Si A iki ngomongnya terus padahal aku sing ngerjakke tugas. Lah aku ora gelem nyauti digebok. Ya Allah, Ma, ini Pak Mule. Nangis itu anak itu kalau digebok. Akhirnya apa? Saya tenangkan, setelah saya tenangkan, saya panggil anak tadi yang mukul tuh. Saya panggil, Mas, kok bisa deh sampean mukul kancing iki kenapa? Salahnya apa? Padahal anak ini pintar. Dalam pelajaran akademik dia pintar, tidak terlalu bodoh. Matematika ya bisa, bahasa Indonesia bisa. Itu menurut pengakuan dari ibu guru wali kelasnya. Setelah saya tanya, akhirnya anak ini ngaku sambil nangis. Aku kipau, yang mati sering disini ibuku. Nanti kongkong ora gelem, aku digeplak. Nanti kongkong ora gelem, aku dikai sawu. Nangis Bapak Ibu. Terus apa meneh? Bapakku kok baik. Panek wis mulai kerja, aku ora tau jak dongengan. Bapakku sibuk kerja. Nah, kamu kalau ketemu bapak itu kapan? Paling Pak Bubuk.
Jadi seorang bapak, figur seorang bapak ini ternyata sangat dibutuhkan sekali sebagai figur contoh bagi anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Anak mungkin di rumah dia nurut, dipandeni yuk anut, nggih Bu, nggih Pak, sendiko dawuh. Ketika keluar, opo ngomong ini terus ngomong sedikit salah, pengen salah. Akhirnya siapa yang jadi pelampiasan? Temennya yang nggak tahu apa-apa kena bogem, ya nangis mencaci. Tapi apakah itu salah? Tidak. Allah itu tidak bersalah. Maka Ramadan kali ini saya mengajak, mari kita tidak hanya sekedar buka puasa bareng dengan keluarga, sahur bareng dengan keluarga, tapi kita sebagai orang tua sempatkan waktu untuk mendidik anak, mengajari anak, dan memberi contoh dari hal yang terkecil. Sholat. Sholat ini benteng utama pertahanan kita sebagai seorang muslim. Jangan kita hanya ngakon. Ada ngadip kayak malah cukup sarungmu sholat. Lah bapak, sih kok kalem. Mau sholat tekan kiri-kiri bar salam pilih bapak ini naman nih. Oh bapak orang jebol bapak isi tengkreng yang ngerti gitu. Oh iya kalem. Ya sesuk menipu maribane. Ada yang seperti itu. Dan saya menemukan memang ada orang tua yang menurut saya tidak menyalahkan orang tua satunya. Mungkin karena ini problem atau sebuah musibah besar. Karena faktor perceraian misalkan, ini juga mempengaruhi psikologi anak. Anak yang tadinya penurut, pinter, agamanya, sholatnya rajin, bahkan disuruh adzan dia itu seket. Tiba-tiba jadi anak yang pemurung, males sholat, kalau dikasih tugas tidak mau ngerjakan. Setelah dipanggil kenapa? Lah Pak sekolah Pak gopo. Wong tua aku biar ora tahu ngurusi aku. Lah kok ora diurusi piye? Lah aku tangi turu dhewe, adus dhewe, terus lurus sarapan dhewe. Ini gimana? Maka pentingnya lembaga pendidikan ini sebagai payung, sebagai benteng agar apa? Kejadian-kejadian seperti ini bisa diminimalisir. Nah, di SD Muhammadiyah 01 Pencengan, ada promosi gitu bukan apa-apa. Di SD Muhammadiyah 01 Pencengan ini ada sebuah program yang namanya program tahfidz, tahsin. Juga yang tadi saya sampaikan, gerak dan bacaan sholat. Kenapa? Tujuannya ya tadi agar bisa diamalkan di kehidupan nyata. Yang tadinya nggak tahu, nah ngopo kok Allah Akbar kudu koyo kiye. Kan kita pernah lihat ya, ada yang Allah Akbar tangan gitu. Pernah lihat boten Bu? Ada yang ekstrim lagi, Allah Akbar tangannya diputar. Nah yang benar gimana? Nah ini yang kita sampaikan sesuai, alhamdulillah kebetulan di PCM Pencongan ini kami dari tenaga pendidik maupun karyawan ini diberikan siraman rohani setiap sebulan sekali oleh Bapak Kiai Al-Ustadz Haiduddin sebagai Ketua Majelis Tabligh Cabang Pencengan. Dan ilmu-ilmu beliau kami serap, saya sampaikan. Bahkan semalam sebelum sini saya juga untuk latihan sebenarnya
Menurut saya di sini agak grogi karena jumlahnya Masya Allah. Saya biasa paling 10, 20 itu lingkup tetangga saja. Nah ini yang orang kenal, kon ngatur, kon ngomong, ya Allah. Tapi alhamdulillah atas dukungan teman-teman dari SD, saya coba beranikan diri, pokoknya ngomong saisone. Alhamdulillah saya tidak semaput ya ibu-ibu. Alhamdulillah orang semaput. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada kajian kita, kepada arti yang saya sampaikan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan? Yang pertama, Rasulullah tidak hanya mengajari, mendidik, tapi juga memberi contoh. Aisyah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang perlu kita kerjakan? Apa doa yang harus kita baca ketika saya yakin ini malam Lailatul Qadar? Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu salah satu contoh kecil Rasulullah mendidik keluarganya. Contoh lainnya, Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Atas ikat pinggang Bapak Ibu ya, sabuk. Maksudnya nopo ini kok kiasan. Mengencangkan ikat pinggang di sini artinya di 10 hari yang terakhir Rasulullah SAW tidak melakukan hubungan suami istri. Rasulullah SAW lebih banyak terjaga di 10 hari yang terakhir, jarang turu. Kalau di 10 hari yang pertama masih adalah tidur-tidurnya, istirahat. Ketika sampai beribadah merem istirahat, menyembuhkan letih. Tapi ketika 10 hari yang terakhir Rasulullah membangunkan keluarganya. Ayo Bu, tangi. Ngapa sih Pak? Ya tangi sholat. Sholat apa? Ya sholat tahajud. Maca Quran. Ya. Rasulullah SAW juga membangunkan putra putrinya untuk apa? Memperbanyak ibadah di 10 hari yang terakhir. Juga Rasulullah di samping mendidik, Rasulullah SAW juga tidak menghilangkan keromantisannya. Apa tuh menek poso ke iso romantis bisa Bapak Ibu. Jadi ada sebuah kisah ketika di bulan Ramadan Rasulullah SAW sedang berada di masjid. Kebetulan masjidnya itu berhimpitan dengan rumah Rasulullah. Jadi masjidnya itu berhimpitan dempet karo rumah Rasulullah. Ketika sedang i'tikaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang, Mas, dalam. Rasulullah apa melanjutkan i'tikafnya? Enggak. Padahal itu sunnah. Apakah ketika dipanggil istrinya dia diam, orang urusan misi i'tikaf? Tidak. Dia datangi istrinya yang kebetulan hanya tidak ada jarak, kalian kebetulan nempel, sehingga ketika dibuka jendela kelihatan Aisyah dari jendela. Ternyata ibunda Aisyah itu ingin bermesraan dengan Rasulullah. Pada saat itu usia Rasulullah berapa Bapak Ibu? Bukan muda lagi, usianya kurang lebih hampir mendekati 60 tahun. Umur swidak ya. Nek saiki umur swidak isih mesra-mesraan, kira-kira pripun Bapak Ibu? Wis tuwa rasa royal.
Nggih napa mboten? Isi ora anake. Tapi Rasulullah SAW tidak, justru beliau menampilkan figur seorang suami yang sayang istri. Sebagai seorang ayah, dia juga menunjukkan figur sebagai ayah yang tanggung jawab. Maka untuk mendidik istrinya, bahwa boleh enggak ya kita tetap menjaga keromantisan di bulan Ramadan. Rasulullah nengok ke jendela. Setelah nengok, disisiri sama Aisyah. Disisiri, Bu. Ini menunjukkan apa? Bahwa kesempatan Ramadan ini bukan menjadi alasan kita hanya fokus beribadah. Kita juga harus ingat amanah yang sudah Allah berikan, yaitu istri dan anak-anak. Kalau kita sebagai bapak, kita harus ingat anak kita gimana. Sudahkah kita mendidik? Sudahkah kita mengajari? Sudahkah kita menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita? Sebagai seorang suami, jangan hanya merasa cukup. Yang penting aku wis ngei jatah sebulan. Kuno arep ditek ora entek, sing penting wis jatah. Bukan. Tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana membawa keluarga kita ke dalam ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari mumpung masih banyak waktu. Kita baru 2 hari ya, 2 hari kita perang melawan hawa nafsu. Kita gunakan kesempatan kita sebaik-baik mungkin di sisa Ramadan yang masih panjang ini untuk bersama-sama dengan keluarga. Kita ajari anak-anak kita lihat anak-anak kita juga belajar agar bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anak kita. Jadi kita jangan cukup puas. Yang penting anakku tak sekolah ke, mesti ngaji ning kono, kualitasnya apik, jangan. Karena nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau ini sudah kita aplikasikan, maka tujuan kita la'allakum tattaqun. Kita mencapai keberkahan Ramadan sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyak yang salah itu murni kefakiran ilmu saya pribadi. Nuwun dimaafke sak kata-kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Sarjana SPD kalau sampaikan mugi-mugi menapa yang akan bisa disampaikan bisa kita pahami dan kita amalkan. Sebelum kita tutup ada beberapa pengumuman. Yang pertama titipan dari Aisyah Selatan di Aisyah Ranting Selatan bidang ekonomi membuka pasar lauk, warung lauk pauk. Lapak. Monggo untuk ibu-ibu yang lainnya di ya sebentar turun tekan. Monggo ibu-ibu dipun karena sebagian dari hasil ini ada yang ditasarufkan ke kegiatan Aisyah. Dan tempatnya di depan Bapak Haji Nasruddin. Ini ada gini lompong sing roti. Pas mentok kayak gini. Mangan. Nggih,
Yang kedua informasi pengumuman yaitu insya Allah untuk depan besok kuliah subuh Safar Ramadan di Mushola Al-Muhajirin yang akan sebagai pemateri penyampaian adalah Bapak Ustadz Abdi Salimi SPD. Makatan sedikit pengumuman, mari kita tutup di acara penghujung ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila ada kata yang salah, kira dan tidak benar, mohon maaf yang sebesarnya. Bila tahu hidayah, Rasulullah Karim, Astagfirul Harab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana jauh tantangan kan sama nih. Oh iya.